Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaan. Namun jangan lupa untuk kamu yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Sora. Sora doain rezekinya banyak untuk yang subscribe Sora. Hari ini kita akan memulai pembacaan tentang sebuah tema yang sibuk mikirin kamu terus. Ya, siapa sih orang ini ya? Kok dia sibuk-sibuk banget gitu ya mikirin kamu? Ya, kita akan memulai pembacaannya. Semoga pembacaan ini bisa menjadi sesuatu yang positif pastinya ya. Sora punya kartu di sini. Kita akan lihat dulu energi awal pembacaan itu akan seperti apa. Ya, yang sibuk ke pikiran kamu terus. Oke? Yang pertama. Ya. I have so many regrets. Jadi yang sibuk kepikiran kamu terus adalah seseorang yang punya banyak sekali perasaan merasa bersalah sama kamu. Penyesalan merasa bersalah. Ya, yang berikutnya. I have dreams of you that make me miss you. Artinya yang kepikiran kamu terus ini selain ada banyak sekali penyesalan, dia juga sering banget mimpiin kamu yang membuat dia itu jadi semakin sangat-sangat kangen sama kamu. Ya, kalau Sora lihat. Yang berikutnya. Orang ini merasa ada punya koneksi yang sangat besar ke energi kamu. Artinya, orang ini memang orang yang merasakan koneksi yang kuat di antara kamu sama orang ini, ya. Koneksi yang menguat ini membuat dia itu merasa kayak kok aku jadi kepikiran kamu, kok aku jadi mimpiin kamu karena aku kangen kamu, ya. Dan yang satu lagi adalah I'm scared to talk about commitment with you. Nah, orang ini, gini aja deh nanti kalau nggak bisa kebaca dengan jelas. Dia merasa banyak sekali penyesalan, tapi dia merasa banyak banget koneksi sama kamu. Tapi orang ini itu belum siap ngomongin komitmen sama kamu. Ya. Belum siap untuk ngomongin komitmen-komitmen yang lebih serius. Berarti mungkin hubungan ini mau dibawa kemana nanti arahnya gitu ya. Dan di sini ya kalau yang Sora lihat ada ketakutan dia ya. Kalau perbedaan di antara kalian bisa membuat dia itu semakin menjauh. Jadi yang sering kepikiran kamu ini adalah orang yang punya banyak perbedaan sama kamu. Mungkin perbedaan budaya, mungkin perbedaan cara pikir, mungkin perbedaan prinsip ya. Tapi itu semua tidak bisa berhenti untuk membuat dia memikirkan kamu dan masih ada penyesalan-penyesalan. Jadi perasaannya di sini bercampur aduk ya. Perasaan di sini dia complicated, campur aduk. Kita mau lihat dulu, siapakah orang ini? Atau bagaimana kisah kalian ya? Yang pertama, Eight of Swords. Dia merasa sedang dalam suatu lingkup di mana dia itu merasa pesimisme. Karena banyak hal-hal yang dia merasa kayak aku muram gitu loh. Aku sedih, aku nggak tahu apa yang jelas terlihat di depan aku. Artinya ini banyak dari mereka yang kecenderungan punya sikap overthinking ya gitu loh. Begitu banyak hal-hal yang harus dia pikirin sehingga ada hal-hal yang nggak bisa dia lihat dengan jelas dan membuat diri dia itu jadi overthinking. Kepikiran berlebihan, kecemasan berlebihan, dan dia merasa dia sekarang dalam situasi-situasi yang dia tidak bisa banyak bergerak. Dia merasa terhimpit akan keadaan, ya. Dia merasa sendirian dan dia merasa terjauhkan dari orang-orang yang menyupport dia, termasuk mungkin kamu atau keluarganya ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Orang ini terkadang kayak jadi ketakutan karena dia merasa bahwa dia merasa nggak aman nih gitu loh. Apalagi untuk melihat kenyataan. Jadi banyak dari mereka yang cenderung bersikap denial. Pasif denial ya, karena merasa kayak aku pasrah, toh aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini ada energi dari orang yang cenderung pasrah ya, kurang mau berusaha. The Fool. Orang ini terkadang bisa bersikap cuek, sesuka-sukanya dia aja. Ada beberapa di sini yang berumur ya mungkin lebih muda dari kamu ya, baik dari umur ataupun perilaku. Orangnya cuek, orangnya kadang-kadang bisa kelihatan nggak peduli, ya. Atau ini juga bisa mengindikasikan orang ini mengghosting kamu, ya, foolish kamu ditipu sama dia, dia tiba-tiba menghilang gitu aja juga bisa, ya.
Seolah-olah kayak mau menyelesaikan masalah dan sebagainya, tapi tau-taunya ngilang, tau-taunya, apa namanya, ngeblokir kamu, tau-taunya ngilang dari kamu, ngindar gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Orang ini juga istilahnya punya dua sisi gitu loh. Ada hal-hal yang kamu kayak ngerasa kok apa yang di mukanya dia, apa yang dia tampilkan mungkin beda sama hatinya gitu loh. Dan kok bisa dia pergi begitu saja. Lagi mau ngambil yang ini keluar juga. Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh banyak di sini yang aktif di malam hari, ya. Seorang pemimpi, ada juga di sini mungkin kerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kreativitas, ya. Banyak menggunakan kreativitas dan di sini ada satu proses di mana intuisi dia masih penuh keraguan, kegalauan, kayak mau ke arah mana? Apakah mau sendiri, apakah mau sama kamu, ya. Jadi galau yang datang dan pergi gitu kalau yang Sora lihat di sini. Tapi artinya dia merasakan ada ikatan koneksi sama kamu memang betul. Karena di sini ada kartu dari The Moon, ya. Nah, di sini ada seseorang yang selalu berusaha mencari kenyamanan dan keamanan. Nah, jadi bisa saja dia menjauh dan pergi karena dia merasa situasi itu kurang nyaman atau kurang aman, ya. Jadi respon pertamanya adalah kabur atau menghindar ketika ada masalah. Ada King of Pentacles. Orang ini punya pride yang tinggi, ya. Orang ini punya pride yang tinggi, orang ini punya satu keinginan yang tinggi untuk masalah finansial gitu ya. Apa namanya? Ini juga bisa saja menandakan orang ini masih punya impian untuk mengejar finansial yang sangat tinggi. Orang ini pengen punya power, pengen punya kekuatan, pengen punya finansial yang bagus dan pengen berpengaruh gitu ya. Dan di sini ada orang yang punya kecenderungan sedikit berkesan kayak arogan ya. Nah, ini juga menandakan ada seseorang yang berusia lebih tua. Jadi kalau nggak dia lebih muda, dia lebih tua dari kamu. Atau bisa juga apa namanya secara perilaku, ya. Bisa saja umurnya sudah tua, tapi perilakunya masih anak-anak gitu ya, kekanak-kanakan dan cuek, ya. The Emperor. Energi dari Divine Masculine. Energinya bisa saja dominan, energinya bisa saja agresifnya. Dia juga orangnya berani apa namanya kadang-kadang terlalu berani mengambil resiko, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini juga seseorang yang punya energi yang ada beberapa, nggak semua ya. Mungkin gampang terpancing gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini sisinya kepinginnya didengerin dan ngertiin, ya. Nah, dia selalu menjaga apa yang dia anggap benar, ya. Jadi sikap-sikap nggak mau ngalah, ya, itu sangat mendominasi. Apa yang terjadi di antara kalian? Kalau Sora lihat di sini kan ada perbedaan yang membuat kalian masih sangat berjauhan. Apa yang menjadi kendala di antara kalian? Five of Wands. Di sini kalau Sora lihat banyak pertikaian. Banyak pertikaian karena perbedaan keinginan. Ya, kalian tuh jadi sering ribut, ya, atau sering salah paham, ya, berselisih gitu ya. Karena mungkin kamu maunya A, dia maunya B. Dia pinginnya ini, kamu pinginnya itu. Kalau Sora lihat di sini. Jadi kayak seperti hubungan itu banyak sekali challenging, termasuk di sini perbedaan pikiran. Perbedaan pikiran yang membuat jadi tindakan itu juga beda, atau perbedaan perencanaan. Kamu pinginnya rencanainnya gini, dia pingin rencanainnya gitu ya. Jadi seperti kayak kamu sama dia itu berbeda dalam isi kepala yang akhirnya berbeda dalam tindakannya. Ya. Yang tadi Sora bilang ya, our differences. Dan di sini ada periode perjalanan yang penuh dengan kekecewaan. Ya. Artinya bisa saja ada seseorang yang mungkin dia belum move on dari masa lalunya dia, atau belum move on dari seseorang ya, mungkin dia dekat sama orang atau ada hubungan sebelumnya. Jadi ini bisa saja ada yang meributkan tentang perihal mantan, ya. Jadi kalau nggak perbedaan gaya pikir, peributan perihal mantan yang belum bisa move on, itu juga ada Sora lihat di sini, ya. Atau hubungan tuh yang seperti jalannya itu slow, itu juga ada, ya. Yang seperti arahnya itu kok
pelan, tidak terarah, kekecewaan. Ya. Jadi seperti manuver-manuver itu kayak arahnya mau kemana sih ini gitu loh. Apalagi masih ada sering-sering bahas-bahas mantan. Dan Four of Pentacles. Tentang kestabilan hubungan. Yang menjadi isu di sini, ada juga yang tentang kestabilan finansial. Apakah finansial sudah cukup stabil, ya? Atau di sini tentang masalah pengaturan keuangan. Bisa saja mungkin sikap dia yang terlalu pelit, itu juga bisa. Kok kayaknya kikir banget untuk ngatur masalah duit, atau sebaliknya, ya ingat bisa vice versa. Oke. Dan itu juga menandakan seseorang yang bisa saja finansialnya itu jadi kendala gitu loh. Makanya hubungan tuh jadi banyak perbedaan karena banyak keributan. Perbedaan pola pikir, perbedaan prinsip, perbedaan latar belakang. Mungkin di sini ada juga yang punya perbedaan keyakinan, atau di sini juga seorang melihat ada kemungkinan perbedaan budaya atau prinsip ya. Itu bisa jadi yang jadi kunci utama. Mungkin ada orang tua yang tidak merestui, keluarga yang tidak merestui, dan Ten of Pentacles. Ya. Ini ngomongin keluarga lagi nih, support keluarga. Jadi di sini dinamikanya banyak. Ada yang satu orang ini bisa dapat semua, atau cuma dapat beberapa. Sering ribut, belum move on, ekonomi dan keluarga yang mungkin tidak mendukung atau tidak mendominasi. Ya. Itu bisa jadi semua di satu orang yang sama masalahnya, atau cuma dapat sebagian. Bagaimana situasi hubungan kalian sekarang? Hubungan kalian itu sebenarnya pingin baik-baik aja, pinginnya ada kebahagiaan di sana, pinginnya punya kestabilan gitu ya. Kalau yang suara lihat di sini, pinginnya ada ke arah sana, tapi yang didapatkan adalah kekecewaan, luka gitu loh. Lihat deh, ini bersebelahan. Awalnya hubungan kalian itu menyenangkan, awalnya hubungan kalian tuh penuh dengan kebahagiaan gitu ya, banyak merasa kecocokan, ngerasa ada masa depan yang bisa dibangun gitu loh ya. Tapi berjalan dengan waktu itu begitu banyak hal-hal yang menyakiti ya. Begitu menyakiti dan begitu banyak hal-hal yang kayak dianalisa pakai logika gitu ya. Memang nggak bisa lagi cuma melulu pakai perasaan, harus pakai logika juga. Dan di sini ini banyak kartu-kartu dari Pentacles. Artinya hal-hal yang memang nyata. Hal-hal yang memang konkret adanya, kelihatan depan mata. Jadi kalau pakai logika, ya hal itu bukan masalah tentang emosi aja, tapi masalah-masalah yang harus dilakukan di dunia nyata. Page of Wands. Masalah perjuangan, ya ini terlalu banyak perjuangan yang harus dilakukan. Gitu loh. Nah, tapi dia kan kepikiran kamu terus karena dia banyak merasakan kayak penyesalan. Ya, dan habis itu dia juga merasa sangat kangen sama kamu, dan dia merasa kayak ada energi dia tuh yang kayak energi kamu membuat dia balik, dan dia selama ini kayak pergi tapi kepikiran terus ya. Aku punya foto kamu yang aku sembunyikan di dalam telepon aku atau handphone aku. Artinya orang ini memang masih kepikiran terus ya, karena rasa bersalah, rasa kangen. I still think about us being intimate, tuh kan? Masih terus kepikiran terus kalau kita bisa deket, kita sama-sama gitu ya. Artinya dia masih merindukan keakraban di antara kalian, secara fisik maupun secara jiwa. I miss us, dia kangen kamu. Sesimpel dia kepikiran kamu terus karena dia kangen banget sama kamu. Dan dia merasa bahwa aku sudah banyak perenungan. Ya, semenjak kalian berpisah, dia itu banyak yang dia pelajari. Apa sih yang dia pelajari? Dia belajar untuk ini. Kalau kamu mau mencari kepuasan batin, kalau kamu mau mencari kebahagiaan, ya itu harus dikejar gitu loh. Ya. Jadi, apa sih kebahagiaan sejati itu? Ya. Bahwa ternyata kebahagiaan sejati itu datangnya dari dalam diri ya. Dan harus jelas dengan apa yang aku mau ya. Di sini harus gini loh, kepuasan batin dan habis itu diri yang nggak bahagia, ternyata kehilangan itu baru bisa membuatkan dia ada yang namanya pembelajaran ya, karena sudah kehilangan baru merasakan sesuatu yang berarti, sesuatu yang berharga, kebahagiaan tertinggi yang dia dapatkan dari kamu ya. Aku bisa merasakan energi kamu tuh selalu menarik aku kembali ke arah kamu.
Jadi memang orang ini kepikiran kamu karena adanya koneksi yang kuat. Dan aku tahu kalau aku pada saat kemarin itu aku benar-benar tidak dewasa dalam mengambil keputusan. I was really immature. Dan aku banyak banget berbuat salah sama kamu. Sebenarnya aku tuh nggak pernah tahu aku mau apa, dan aku tuh masih nggak tahu aku mau apa sekarang, jadi masih penuh dengan kebingungan. Tapi aku cuma tahu kalau aku ya banyak salah gitu loh. Energinya nih energi yang bingung ya, maju mundur gitu. Aku cuma bingung bagaimana aku harus memperbaiki ini, memperbaiki hubungan kita. Makanya dia masih belum melakukan tindakan karena masih bingung harus ngapain. Tapi aku meyakini kalau kamu sama aku tuh memang sudah semestinya harusnya sama-sama. Walaupun belum tahu ya ke depannya gimana dan harus ngapain, tapi dia mempercayai bahwa kalau kamu sama aku harusnya saling bersama-sama. Hanya aku masih merasa terperangkap di dalam situasi aku. Aku memikirkan kamu sepanjang waktu. Aku sangat rindu untuk melihat ke dalam mata kamu. Makanya dia sering nyimpan foto kamu ya, merhatiin mata kamu, mungkin merhatiin foto-foto kamu. Aku masih butuh waktu untuk berpikir tentang hal ini. Dan aku selalu melihat kamu kemanapun aku pergi. Dan aku tidak bisa melupakan kamu dan tidak bisa menghapus kamu dari ingatan aku. Hanya aku masih belum siap untuk mengungkap perasaan aku yang terdalam ke kamu. Artinya, ya, orang ini tuh memang apa ya? Kepikiran kamu, tapi belum ready untuk sebuah energi pergerakan. Ya, bukan tidak mau, tapi kalau Sora lihat di sini memang orang ini yang gak ready sama sebuah energi pergerakan. Ya, Sora mau pakai kartu yang ini biar jelas. Terus Sora, gimana dong Sora ke depannya sama orang ini? Ya. Apakah pada akhirnya akan ada energi pergerakan dari dia? Apakah akhirnya ada energi pergerakan dari dia? Ini ada yes, no, ada maybe ya. Dan ada periode waktu. Apakah akhirnya akan ada energi pergerakan dari dia? Aku pakai kartu yang pasti-pasti aja biar kamu bisa lihat dengan sendirinya. Ada kartu maybe. Ya, maybe no. Yes. Sora cuma bisa bilang energi pergerakannya 50-50. Ya, ada kemungkinan ada yang setengah dari kalian yang menonton ini ada yang bergerak, ada yang tidak. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini dia mencoba membuat situasi dia dulu lebih stabil, ya. Lebih bisa mengontrol situasi, dia tidak mau ceroboh lagi, ya. Jadi ngomongin soal dia ingin menyelesaikan dulu masalah-masalahnya, ya. Itu yang membuat dia tidak yakin melihat masalah itu, ya. Yang tidak itu ya. Kenapa? Karena masih banyak struggle. Masih banyak kesulitan, masih banyak situasi yang kurang kondusif, dan dia di sini kalau Sora lihat takut ya. Ada yang takut kamu cuekin, ada yang takut kamu nggak terima dia lagi. Ya. Namun di sini juga sebenarnya dia tahu bahwa selalu ada perasaan cinta yang masuk ke dalam dirinya dia. Ya. Selalu ada cinta yang ada untuk kamu di sana. Ini hanya masalah energi gerak atau enggak. Ada yang gerak, ada yang enggak. Kalau Sora lihat di sini 50-50, Sora nggak bisa paksa kartunya. Satu maybe, satu no, satu yes. Ya. Jadi ada yang gerak, ada yang enggak. Di sini Sora melihat ada Aries. Yang cukup dominan ada Aries, ada Taurus, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu yang cukup dominan, ya. Kalaupun dia bergerak, dia akan menawarkan energi yang baru untuk masalah percintaan ini, gitu. Ya. Tapi kalaupun enggak, itu karena dia masih berada dalam situasi yang sulit. Ya. Tapi bukan berarti dia berhenti memikirkan kamu ya. Walaupun kan dia bergerak apa enggak ke kamu ya mikirin terus gitu. Jadi antara energi berani gerak apa enggak.
Karena masih energi-energi frustasi. Energi frustasi dan merasa ragu apakah bisa melakukan gitu kan ya. Energinya tuh deh, tadi kan energinya goyang melulu, Sora dapetnya dari dianya gitu. Dianya ragu-ragu ya, energi pembacaannya juga ragu-ragu ya. Hanya masih selalu terselip perasaan bahwa kita bisa mungkin suatu saat bisa sama-sama gitu. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang itu kan kadar untuk mentoleransi, kadar untuk bisa lepas dari stres itu kan beda-beda ya. Ada yang memang orangnya gampang keluar dari stres, ada yang orangnya sulit gitu ya. Kalau udah stres tuh kepikiran mulu. Kan kadar psikologi orang dalam menghadapi masalah tuh beda-beda. Ya. Daya tahannya, terus bagaimana pergerakannya itu kan beda-beda. Ya. Tapi di sini kalau ada pergerakan, soal melihat ada yang dari tanggal 21 Maret sampai 19 April, ada yang dari tanggal 21 April sampai 30 April, ada yang dari tanggal 23 September sampai 20 Desember. Kira-kira kalau ada pergerakan di tanggal-tanggal itu. Oke, tadi astrologinya sudah Sora sebut, sekarang kita akan coba ke zodiaknya. Zodiak, alfabet. Ya. A, U, V, E, E, T, W, L, Q, N, A, E, K, O, sedikit lagi ya. Ada E, M, W, E, dan I. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya Sahara. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau kamu masih mau tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Ya, jangan lupa untuk yang mau sumbangan Sora donasi untuk pembelian kartu dan alat-alat pengembangan channel ini, silahkan linknya di kolom deskripsi. Cukup 10.000 aja ya. Kita biar pertukaran energi, biar kamu juga banyak berkahnya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.